Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Ibu. Bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, Tuhan telah menjaga dan memelihara kita. Tuhan telah mencukupkan apa yang kita perlukan. Bahkan sampai detik ini, kita boleh ada di tempat ini Bapak Ibu. Kita boleh berkumpul kembali, berfellowship bareng untuk memuji menyembah Tuhan. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya mau setiap kita yang ada di tempat ini, kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Sebelum ibadah ini kita dimulai, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, dalam diri anak Yesus Kristus Bapa, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu dan membawa seluruh tubuh, roh, jiwa, dan nafas kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu itu adalah milik dan kepunyaan-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat Bapa di dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, ini kami Bapa, anak-anak-Mu yang ada di depan pada saat ini Tuhan, yang mau memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, tuntun kami Bapa, pimpin kami ke jalan-Mu yang benar dan lurus. Dan biarlah Bapa, ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau tutup bungkus setiap kehidupan kami Bapa dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus, agar senantiasa Bapa, kehidupan kami Bapa layak di hadapan Allah Bapa di surga. Kepada-Mu Bapa, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keselamatan bangsa.
Haleluya, thank you Jesus. Saat ini saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada siang hari ini, mari kita siapkan diri kita pribadi lepas pribadi. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan saja. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Apapun problem di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, Tuhan Allah, Yesus Kristus, yang selalu senantiasa menyertai kita kekal untuk selama-lamanya. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang indah, terima kasih buat masa depan yang luar biasa. Karena kami tahu kami berjalan bersama Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Kami mengucap syukur buat saat ini kembali seperti Maria kami bisa duduk di kaki Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicara Roh Kudus, nasihati kami dalam nama Yesus, kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat hari Valentine. Kok pink sih bajunya? Oke, saya udah Valentinean semalam sama istri saya. Saya surprisein dia dengan bunga yang dia juga nggak minta, dan dia sebenarnya nggak suka dikasih bunga. Dia bilang gini, kamu ngapain sih kasih bunga, kasih mentahnya aja kenapa? Karena bunga layu, kalau bunga banget nggak layu katanya. Jadi itu saya, karena saya kebiasaan ngikutin papa saya. Papa saya dikit-dikit ngasih bunga ke mama. Dan waktu papa masih hidup dulu ya, ngasih bunganya itu dalam momen-momen yang kadang-kadang aneh juga ya. Jadi saya nih tinggal di sebuah kompleks di mana sebelah-sebelahan tuh dekat-dekatan semua. Jadi orang tua saya sama kakak-kakaknya mama nih beli rumah tahun 75 bareng-bareng. Jadi rame-rame. Jadi kalau ngumpul gampang gitu, dekat-dekatan, bahkan sebelah-sebelahan. Satu hari karena mereka dekat banget, kakak-kakaknya mama tuh suka staycation di Jakarta. Mereka ada satu hotel yang mereka suka banget. Mereka rame-rame ke situ, mereka staycation 1 malam doang. Papa malas kalau kayak gitu. Mereka kalau ngomong bahasa Belanda gitu, Eka nggak ikut ya. Iya dia pergi, Eka nggak ikut. Jadi dia di rumah. Kenapa dia mau di rumah? Karena besok ketika mama pulang dia mau siapin bunga. Cuman pergi semalam loh. Di Jakarta pulang. Bunganya tulisannya gini, welcome home. Kita bilangin, lebay banget sih Pak. Itu cuma pergi semalam doang. Di Jakarta juga papa yang nganter, papa yang jemput juga kemarin. Tadi dia check out, welcome home. Terus saya nggak pernah lupa dia ngomong gitu. Emangnya kalau cuman ulang tahun sama Valentine aja dikasih bunga? Kan papa bisa kasih bunga dia kapan aja. Dia pergi semalam juga bagi papa kan, papa kosong semalam. Lebat banget. Papa kekosongan semalam katanya. Memang dia cinta banget sama mama saya. Dia dipanggil Tuhan 25 tahun yang lalu. Dan waktu mereka berpisah, mereka sepertinya, walaupun ya pastinya mereka nggak tahu, tapi mereka berpisahnya sangat-sangat berat. Karena satu malam di mana dia ada di rumah, tanggal 7 Juli 2010, dia nganterin mama ke depan rumah, ke sebelah rumah maksudnya. Karena di sebelah rumah papa mama tuh rumah kakaknya mama saya, jadi rumah tante saya. Di situ setiap hari Rabu ada sel tuh, ada kelompok sel. Dan itu mulai jam 7. Biasanya mereka jalan berdua, setengah 7 tuh mereka udah mulai jalan berdua, cuma sebelah rumah. Dia gandeng tangan mama. Malam itu dia nggak ikut, karena ada cucu di rumah. Dia bilang dia nganter mama ke pagar, dia nggak nganter ke sebelah. Dia cuma di pagarnya di rumah, dia ngeliatin mama, suruh mama jalan ke sebelah sambil diliatin sama dia. Terus pas mama udah mau masuk, mama ngeliatin dia, mama bilang gini, ayo, ye masuk. Papa gini, nih, ye duluan. Mama balik lagi, nih, ye duluan. Sampai papa ngalah akhirnya. Ini ceritanya mama. Papa ngalah, dia yang masuk. Rupanya itu pandangan terakhirnya mereka. Mereka agak susah berpisah saat itu. Karena itu rupanya pandangan terakhir. Mama ibadah jam 7. Jam 7 papa lagi nonton TV sama cucunya sama adik saya. Dan jam 7 lewat 5 lah, Tuhan panggil dia pulang. Di depan televisi dia kena serangan jantung. Dan perginya sangat nikmat. Nggak ada tuh yang namanya kelojotan, jatuh apa enggak. Dia cuma tundukin kepala seperti begini, seolah-olah seperti tertidur. Jadi adik saya diemin aja. Adik saya pikir papa ketiduran di kursi. Didiemin sampai 15 menit. Baru adik saya mulai curiga, ini jam segini papa nggak pernah tidur jam segini. Dia coel, Pak, udah nggak ada. Saya lagi on the way ke ulang tahun anak saya. Anak saya ulang tahun tanggal 7 Juli. Jadi saya lagi on the way ke Plaza Indonesia. Dia lagi sama teman-temannya di situ. Saya dapat telepon, Bill, papa udah pergi. Wah,
saya kalut langsung. Saya kehilangan best friend saya, bukan sekedar papa saya. Sampai di rumah sakit saya nggak pernah lupa. Saya udah nggak ingat. Saudara-saudara saya bilang, lu tau nggak, lu naik ke atas jenazahnya di UGD, lu suruh dia bangun. Saya udah nggak sadar. Saya teriak-teriak soalnya. Saya kehilangan sahabat saya. Saya belajar banyak lah dari dia. Makanya waktu saya kasih bunga sama istri saya, dia suka bilang ini, ngapain sih kasih bunga dalam momen-momen yang aneh-aneh gitu. Saya baru teringat, oh iya ya, gue rupanya ngikutin apa yang dia lakukan kepada mama dulu. Tadi sebelum kita berangkat ke sini, mama ke rumah, cantik banget pakai baju pink. Mau kemana mah? Ada acara gereja Valentine sama ibu-ibu yang udah umurnya sedia lah, the seniors. Dia udah 81 tahun. Dia tinggal di sebelah rumah saya dan kuat sekali, masih olahraga. Kalau ditanya gini, tante rahasia hidupannya apa? Makan ikan, olahraga. Dia masih olahraga loh, masih naik sepeda statis sambil angkat barbel. Ayo, yang nggak nge-gym, ayo. Mama saya 81, wah kuat, badannya keras masih, jalannya cepat. Terus yang ketiga apa tante? Minum wine. Minum wine? Iyalah, kayak Paulus katanya. Oh iya, emang ada di Alkitab tante? Ada. Mana ayatnya? Nggak tahu, pokoknya ada. Setiap sore dia minum wine di rumah. Jadi jantungnya kuat. Jadi saya suka tanya sama dia, mah, kangen nggak sama papa? Kangen lah. Saya sempat bercandain dia, nggak mau nikah lagi mah. Aku di fatherless sama, nggak punya bapak. Kamu katanya. Dia bilang, mama kehilangan ketawa-ketawanya dia. Mama kehilangan bercanda-bercandanya dia. Dan satu hal yang saya belajar khususnya dari Valentine ini, kasih itu adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Karena kasih itu adalah sesuatu yang sangat-sangat hebat. Bahkan Alkitab mengatakan kasih itu mengalahkan segala sesuatu. Kasih bisa mengalahkan orang yang paling keras hatinya. Kasih bisa mengalahkan sebuah perang. Kasih bisa mengalahkan sebuah kejahatan. Kasih bisa mengalahkan sebuah hati yang tadinya sudah hopeless, nggak ada harapan. Beberapa tahun lalu teman saya kehilangan orang tuanya di Jalan Tegal sini karena dibunuh sama petugas keamanan. Mungkin pernah dengar ceritanya. Di tahun 2008 kalau nggak salah. Itu teman baik saya. Anak-anaknya teman baik saya, orang tuanya dekat dengan saya suka nginap di rumahnya mereka. Dibunuh dengan sangat-sangat sadis. Salah satu dari anaknya datengin penjara, ketemu sama si pembunuh. Dan dia cuma bilang, saya ngampuni kamu. Sama seperti Kristus telah mengampuni saya. Itu kasih. Kasih itu di dalam bahasa aslinya adalah chesed, bahasa Ibrani. Bahkan kalimat atau kata bahasa Inggris yang sangat rich, yang sangat kaya dengan ekspresi, itu nggak bisa menggambarkan arti daripada chesed. Itu kalimat yang sangat dahsyat sekali menggambarkan kasih Tuhan kepada manusia. Bahkan waktu dia naik ke kayu salib, kita belum ada, kita belum lahir. Di saat itu dia serahkan hidupnya dengan satu resiko yang sangat besar, bahwa manusia yang ditebus, which is semua manusia itu punya sebuah pilihan dalam hidupnya untuk menolak dia, dan itu bisa terjadi sama siapa aja. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dengan jelas, coba kita baca sama-sama ya, Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Yohanes 13 ayat 34 mengatakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihinya tuh dia kasih taunya begini, bukan dengan usaha, kasih tahu. Mengasihi itu bukan dengan usaha. Dia bilang gini, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini kalimat ini ya, udah mungkin sering kita baca, cuman kita nggak pernah ngerti bobot daripada kalimat ini. Karena sebenarnya yang ada di ayat ini adalah sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa hebatnya. Nah, kasih itu definisinya semuanya ada di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dimulai dengan kasih itu sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan seterusnya. Semua definisi kasih yang ada di 1 Korintus 13 itu semuanya keputusan.
bukan perasaan. Lawan daripada kasih, lawan daripada definisi daripada kasih, semuanya perasaan. Contoh, sabar lawannya apa? Tidak sabar. Tidak sabar itu perasaan. Mau nggak sabar? Oh gampang. Ngantri aja di Indomaret, pasti nggak sabar. Di jalanan, pasti nggak sabar. Karena keluar dengan sendirinya. Dan bahkan ketidaksabaran itu bisa membuat orang berkelahi. Dan ironisnya, ya ini yang kita juga harus budayakan, Indonesia itu sangat-sangat minim dengan budaya ngantri. Lihat aja di depan lift, kalau lift kebuka, orang gubrak-gubrakan depan lift. Seolah-olah yang mau masuk lift itu ketakutan bahwa dia akan ketinggalan sama liftnya. Pencet aja tombolnya. Kalau lift masih ketutup berarti rusak. Puji Tuhan lo di situ. Gubrak-gubrakan di depan lift. Harusnya apa? Persilahkan yang dari dalam keluar dulu. Kan gitu. Di kereta juga gitu. Di MRT juga begitu. Di Transjakarta juga harusnya begitu kan. Semua harusnya begitu. Ini enggak gubrak-gubrakan di depan pintu. Satu hari saya pernah bilang sama seorang bapak di mau boarding sebuah pesawat, saya bilang, Pak udahlah jangan seruduk-serudukan Pak. Itu kan di boarding bapak tuh kan ada nomor. Itu artinya tempat duduk Pak, bukan tempat berdiri. Bapak pasti ntar duduk. Kayak ketakutan gak dapat tempat duduk, lo akan berdiri di pesawat, lo gak boleh berdiri di pesawat. Emang ini bus kota, lo pasti dapat tempat duduk. Udah tenang aja, ngantri lah Pak. Gitu. Iya Pak bener juga. Iyalah udahlah Pak, jangan seruduk-serudukan gitu. Orang Indonesia. Kemarin saya lagi di kota apa ya, saya jadi lupa. Minggu lalu saya di mana sih? Solo di Solo. Pintu lift kebuka. Ini orang di depan saya mau keluar nggak bisa. Sampai saya harus negur dia, Mas, boleh nggak? Saya keluar dulu, baru Mas masuk. Sampai kayak gitu loh. Ini sepi, cuman ini lift hotel. Cuman saya sama ada satu lagi orang di dalam. Kita mau check out gitu ya. Ini orang bruk di depan saya. Saya sampai gelengin kepala, saya bilangin, Mas, kalau pilih lantangin dulu. Untung saya udah bertobat. Mas, boleh nggak saya keluar dulu? Oh iya Pak. Dia mungkin ketakutan juga lihat saya bentuk kayak begini. Iya Pak. The Rock. Saya pernah dipikir The Rock di Candi Borobudur. Beneran? Saya lagi jalan sama teman saya punya sahabat satu orang bule, sahabat saya dulu waktu saya di sana. Dia lagi ke Indonesia, saya ajak ke Candi Borobudur. Tiba-tiba ada satu anak ngomong ini, hey, are you The Rock? Gitu. Kecil. Terus dia ngomong sama temannya bahasa Jawa, iki The Rock loh ini. Sebelum saya bilang tidak, dia minta tanda tangan. Minta difoto. Saya pikir gini, ya udahlah foto lah, apa sih? Dia mau foto, ya udahlah, saya juga malas jelasin kan, ya udah kita foto. Selagi saya foto, tiba-tiba teman-temannya pada texting maknya lagi di bawah lagi nunggu. Dalam sekejap, Bapak Ibu, di depan saya tiba-tiba moles 1, 2, 5, 6, 7, 100 orang di depan saya ngantri mau foto. Keluarganya pada naik semua, termasuk siapa yang mau foto? Satpam. Saya kewalahan akhirnya. Teman saya yang bule bingung. What's going on katanya. Terus saya bilang, they thought I was The Rock. Mereka pikir saya The Rock. Terus teman saya yang bule bilang, wow, that's so cool. Terus kan dia ngomong sama saya. Ini anak-anak nih orang-orang di Candi itu pada ngeliatin. Terus mereka pada ngeliatin, wow, that's Rock's friend. Jadi teman saya dimintain foto juga. Teman saya bilang, I love this. Yes, keep coming. Lama-lama udah getting out of the hand. Saya nyamperin satpamnya, Mas, boleh nggak jalan keluar lewat mana? Satpamnya gini, lah bukan The Rock toh? Lah bukan lah, orang Jakarta, gimana sih? Lewat jalan turun kemana? Kita kabur akhirnya. Orang suka lihat dari luarnya. Oke, Yohanes 15 ayat 9 coba lihat. Ini keren banget sih. Saya cuma mau beritahu ini kepada kita hari ini ya. Tadi Yohanes 13 ayat 34 ingat baik-baik. Saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Berarti di dalam semua hubungan kita tidak bisa menuntut orang lain menjadi orang yang tepat bagi kita. Selama kita menuntut orang lain menjadi orang yang tepat, dan bahkan ada kata-kata begini, saya lagi menunggu nanti pasangan saya yang tepat datang dalam hidup saya. Nggak akan ada adik-adikku yang ku kasihi. Nggak ada. Nggak ada orang yang tepat. Yang ada kita harus jadi orang yang tepat buat orangnya. Gitu loh. Sebelum kita dapat nanti pasangan hidup, kita harus persiapkan diri untuk jadi orang yang tepat buat dia nanti. Jaga kekudusan dari sekarang. Saya setia, bukan setia sama pasangan saya setia sama Tuhan. Gitu loh.
Jaga kekudusan dari hari ini, jaga hidupmu dari hari ini untuk nanti hidupmu dipersembahkan selalu setiap hari untuk Tuhan dan juga nanti untuk pasangan hidupmu gitu dong. Jadi harus ambil keputusan jadi orang yang tepat. Makanya saya sama istri kita ngobrol tadi malam. Terus kita nyadar selama ini anak-anak udah gede-gede. Anak saya yang pertama udah 25 tahun, yang kedua udah 18 tahun. Saya bilang gini, kita nih jarang banget ya bersih tegang lah gitu. Nggak setuju juga banyak lah pasti. Saya juga banyak nggak sukanya, dia juga banyak. Kita orang yang berdua berbeda. Saya stabil sama dia intim dominan. Dia kalau ngomong ketus, saya kalau ngomong agak nggak ketus lah, nggak kayak dia lah pokoknya. Banyak perbedaannya. Saya sama dia cara berpikirnya berbeda misalnya. Tapi kita kalah saking toleransi. Udah gitu kita saling mendahulukan kepentingan yang lain. Jadi akhirnya kita enjoy our trip together sampai hari ini. Nggak pernah tuh teriak-teriakan, nggak pernah. Yang ada juga kalau bersih tegang ya yang satu diem akhirnya. Udah, ntar ngomongin ntar aja. Gak ada tuh yang teriak-teriakan di sepanjang kita hidup sama-sama. Kita jadi enjoy satu sama lain karena ambil keputusan untuk jadi orang yang tepat. Itu maksudnya. Itu maksudnya Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 15 ayat 9 dia katakan begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, ya, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Karena ini Yesus keren banget ngajarnya. Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Urutannya kan gitu. Urutannya dia lagi kasih tau gini, belajar terima dulu, baru kamu bisa kasih. Saya terima kasih Bapak, aku berikan kepada kamu. Sekarang kamu, aku udah berikan juga nih kasihku. Terus dia bilang begini, tinggallah di dalam kasihku. Wow, stay in my love. Why? Sebelum kamu lahir, sebelum kamu ada di dalam dunia ini, saya udah mati bagi kamu. I love you before you even had a chance to love me. Saya udah mengasihi kamu sebelum kamu punya kesempatan untuk mengasihi saya. Segitu sayangnya saya sama kamu. Itu maksudnya. Kata tinggal di dalam kasihnya adalah meno. Bahasa Ibrani, yang menjadi bahasa perjanjian baru, itu detailnya luar biasa. Karena orang Yunani itu very smart. Jadi detail. Contoh ya. Ada satu kalimat di perjanjian baru yang mengatakan bilurnya Yesus. Nggak ditulis bilur-bilur. Itu kalau dilihat katanya kita begini. Kok di sini dibilang bilur-bilur, di sini dibilangnya bilur ya? Ternyata dia lagi kasih tahu. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani toh, perjanjian baru. Rupanya waktu Yesus dicambuk, itu tidak ada satu bagian dari tubuh belakangnya yang kelihatan dagingnya. Kalau masih kelihatan daging, itu bisa dibilang bilur-bilur. Karena masih ada separationnya, masih ada dagingnya yang kelihatan. Ketika bahasa Yunani menggambarkan bilur, itu berarti tubuhnya Yesus di belakangnya hancur total, nggak ada daging yang tersisa. Dia sebut stripe, bilur, bukan stripes tapi stripe. Itu terjemahannya begitu. Nah, kata meno itu adalah kata yang akhirnya continue to dwell, teruskan, tinggal di dalam kasih itu. Nggak usah pakai usaha. Waktu kamu terima Yesus sebagai juru selamat, kamu sudah dikasihi sama Tuhan. Kamu sudah diberikan kasihnya, sekarang tinggal dan nikmati kasihnya. Kamu nggak perlu pakai usaha, upaya apapun yang kamu lakukan untuk supaya Tuhan mengasihi kamu. Nggak perlu. Kamu belajar terima dulu. Makanya ini yang saya sedang khotbahkan dalam 1 tahun terakhir ini. Karena 27 tahun saya pelayanan, saya masuk ke dalam ribuan gereja. Saya menemukan akhirnya perbedaan yang sangat besar antara orang Kristen dan orang agama Kristen. Orang agama Kristen banyak, Bapak Ibu. Agama Kristen menurut data itu 74.000 per hari orang memeluk agama Kristen, baik itu dari sebuah kelahiran atau orang itu pindah agama. Agama Kristen itu kalau kita mengerti semua kepercayaan itu dilembagakan. Salah satunya Kristen, percaya sama Yesus, dilembagakan jadi agama. Di dalam terjadi perselisihan. Itu sebabnya timbul denominasi. Nggak setuju sama doktrin satu sama yang lain, timbul denominasi. Denominasi dilembagakan lagi, namanya sinode. Di dalam sinode denominasi terjadilah tata ibadah yang beragam-ragam. Wah, banyak banget tata ibadah di mana-mana. Saya udah masuk ke ribuan gereja dengan ribuan tata ibadah. Ada yang sebelum firman Tuhan berlutut semuanya. Ada yang mic-nya nancap di sini. Terus kalau ngomong nggak boleh ketawa, gimana? Pas habis ibadah, Pak, tadi kami ketawa dalam hati, Pak, karena di sini harus hening. Ada yang sebelum firman Tuhan, WL-nya nggak kasih tahu untuk berdiri, ntar berdiri sendiri-sendiri. Saya pertama bingung, kok udah berdiri sih? Rupanya kalau udah ref, mereka udah tahu harus berdiri semuanya.
Macam-macam tata ibadah. Jadi sikap kita tuh harus ngapain? Hormati agama Kristen, hormati sinode, denominasi, tata ibadah hamba Tuhan, jangan dikultuskan. Jangan ngerasa gereja gue lebih baik, lebih benar daripada gereja. Enggak pernah begitu akhirnya. Kejar Yesusnya. Makanya pengikut Kristus adalah orang yang mengejar isi hati Tuhan. Dan dia sadar hidupnya sudah diberikan kasih Tuhan. Dan hidupnya sudah dilayakkan sama Tuhan. Orang agama Kristen, dia akan lakukan ritual-ritual karena dia berpikir kalau saya lakukan ibadah, ritual dan lain sebagainya, nanti saya dilayakkan sama Tuhan. Nanti Tuhan jawab doa saya. Nanti Tuhan berkati saya. Kebalik-balik tuh. Orang Kristen akan punya pengertian seperti begini. Saya melayani Tuhan karena saya sudah diberkati. Saya hidup taat karena saya sudah dilayakkan di kayu salib. Saya hidup kudus karena tiap hari saya dikuduskan sama Tuhan. Karena saya nggak bisa kudusin diri saya sendiri. Pengertiannya beda. Orang agama Kristen akan ngejar jawaban doa. Orang Kristen akan mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Beda kan? Merdeka akhirnya. Karena dia ngerti, I am the follower of Christ. Saya adalah pengikut Yesus. Makanya dia selalu bilang gitu kepada semua murid-muridnya. Follow me. Ikut aku. Ketahui isi hatiku. Orang Kristen gak akan kejar pemberian tangan Tuhan. Dia akan paham selagi menunggu jawaban doa, di situ terjadi keintiman. Di situ terjadi perubahan karakter, di situ terjadi karakter yang tahan uji, di situ terjadi yang namanya pertumbuhan rohani setiap kali dia menunggu jawaban doa. Karena orang Kristen akan paham begini, jawaban doa sudah disiapkan sama Tuhan. Kapan dia kasihnya, terserah dia karena dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Saya nggak ada apa-apanya, saya hanya ciptaan kok. Dia yang tahu terbaik bagi saya. Makanya Yeremia 17 bilang begini, hati-hati dengan hatimu. Karena siapakah yang tahu isi hatinya? Karena semua orang ada kelicikan, ada kecenderungan dosa di dalam sini. Bahkan Paulus bilang begini, kalau diartikan dalam bahasa sehari-hari, hati-hati dengan satu pribadi. Siapa? Dirimu sendiri. Karena kecenderungan dosa itu ada di setiap manusia. Kita kasih makan daging kita, dan kita nggak kasih makan rohnya, tinggal tunggu kesempatan jatuh dalam dosa. Sesederhana itu. Waktu saya lahir baru tahun 98, yang lahir baru kan rohnya. Bukan tubuhnya, bukan jiwanya. Tubuhnya nanti dapat tubuh kemuliaan, jiwanya in progress. Sekolah kehidupan tiap hari. Tahu tiap hari sampai Yesus datang. Perubahan karakter terus tiap hari. Kalau waktu saya lahir baru, yang lahir baru kan rohnya. Rohnya kan usianya berarti lebih muda daripada jiwa saya yang udah penuh sampah. Kalau saya terus-terusan kasih makan jiwa saya dengan hal-hal yang nggak penting gitu ya, hal-hal yang tidak membangun, akhirnya rohnya lemah terus. Akhirnya bagaimana bisa hidup dipimpin sama roh? Makanya tinggal di dalam kasih Tuhan itu luar biasa. Tinggal di dalam kasihnya. Oke, saya cuma punya 5 menit lagi. Galatia 5 ayat 22 coba lihat. Galatia 5 ayat 22. Saya cuma mau kasih analogi ini supaya Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya ngerti bahwa Valentine itu, kalau kita merayakan Valentine, apa sih? What's the meaning of love? Gitu ya. Selain kasih itu adalah keputusan. Coba lihat, saya cuma mau kasih lihat kita sebuah bukti yang dahsyat aja. Galatia 5 ayat 22 itu selalu dimulai dengan kalimat kasih. Buah roh adalah kasih. Yang berikutnya apa? 3 aja. Buah roh adalah kasih. Yang kedua apa? Sukacita ya. Yang ketiga apa? Oke, urutannya gitu ya. Urutannya selalu gitu. Oke. Kita balik lagi ya, Yohanes 15. Coba lihat. Yohanes 15 ayat 9. Tinggal di dalam kasihku kan. Stay in my love. Maksudnya gini, terima kasih. Nih ya, sampai Yesus tuh ngajarin begini. Sampai dia perintahkan kita untuk belajar terima. Aduh. Ini kalau kita baca, saya sampai geleng-geleng kepala pas baca ini berulang kali, Bang. Wow. Emang seindah itu ya Tuhan sampai orang tuh menolak. Orang tuh kita dikasih kado terindah sama Yesus, kasih karunia Tuhan kan. Kadang-kadang kadonya kita nggak buka, karena kita pikir udahlah. Jadi kita nggak pernah tahu isinya. Kita nggak pernah tahu nih isinya ini. Dan pas kita buka, kita begini, Allah nggak mungkin lah buat gua. Itu terlalu indah itu buat dia. Gua nih nggak layak lo dapat kayak begitu. Sampai diperintahin sama di ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, wow. Jikalau kamu menuruti perintahku, perintahnya suruh ngapain? Suruh terima, suruh stay in my love. Diperintahin loh sama dia.
Karena Yesus tahu manusia itu susah untuk menerima. Karena di dalam agama diajarin apa? Memberi upaya dan lain sebagainya. Nggak salah, itu semuanya benar. Cuman sebelum kita bisa memberi hidup yang terbaik, kita harus belajar terima dulu. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa yang kasih yang terbaik bagi hidup, bagi orang lain, bagi Tuhan dan lain sebagainya kalau saya nggak pernah punya yang terbaik. Berarti saya harus belajar terima dulu yang terbaik. Itu maksudnya, sampai diperintahkan, turuti perintahku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dan this is what happened, ini yang terjadi. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kasih letaknya di dalam roh. Makanya kasih adalah keputusan. Temannya kasih yang letaknya di dalam jiwa namanya jatuh cinta. Siapa yang pernah jatuh cinta? Yuk angkat tangan sama-sama saya. 1, 2, 3. Tuhan ampuni yang angkat tangan Tuhan. Itu mereka aneh sendiri gitu ya. Semua pasti pernah jatuh cinta lah. Ya, jatuh cinta bisa hilang kapan aja. Bisa hilang kapan aja. Kasih nggak akan bisa terusin karena kasih adalah keputusan. Kasih mengalahkan segala-galanya. Jatuh cinta bisa hilang kapan aja. Temennya yang namanya sukacita apa? Sukacita kan buah roh, letaknya di dalam roh. Yang temennya sukacita apa? Yang di dalam jiwa kita sehari-hari. Kesenangan. Bahasa Inggrisnya happiness. Makanya Alkitab mengatakan begini, the joy of the Lord is my strength. Bukan the happiness of the Lord. Sukacita Tuhan kekuatanku. Bukan kesenangan. Kesenangan bisa hilang kapan aja. Sukacita nggak bisa dicuri sama iblis. Perhatikan ayat terakhir. Coba lihat. Ini banyak banget sih sebenarnya pelajarannya. Tapi saya berikan kulitnya dulu ya biar Bapak Ibu ngerti. Paling nggak di Valentine ini kita ngerti lah apa yang terjadi kalau kita stay in His love, tinggal di dalam kasihnya, dan nggak usah pakai upaya. Cuman begini tiap hari, Tuhan cuman nyadarin diri sendiri loh. Makasih ya Tuhan, Tuhan sayang banget sama aku. Makasih ya Tuhan, aku sudah dihapus semua dosaku. Makasih ya Tuhan, Tuhan gak pernah berseberangan sama aku. Makasih ya Tuhan, tiap hari Tuhan mengasihi aku dan Tuhan gak pernah sedetik pun ninggalin aku. Dengan itu ya kalau kita ngerti, merdeka gitu. Kita menjadi orang gak akan pernah stres. Itu kesadaran yang sangat penting dan gak pernah dibahas. Itu hal sederhana dan itu sangat bahaya ketika tidak dimengerti. Makanya banyak orang masih ngomong begini, Pak masih ada kutuk keturunan ya, Pak Tuhan marah, Pak Tuhan murka. Makanya saya sedih kemarin ketika ada khotbah, Tuhan murka Bapak Ibu kepada Los Angeles. Tuhan kirim api dari sorga. Jangan didengerin kalau ada khotbah kayak begitu. Hari ini ya, itu nggak alkitabiah soalnya. Dia udah meteraikan dengan kalimat finish di garis salib. Itu artinya teleo, complete. Tetelestai, komplit selesai. Dia nggak murka, dia tidak marah, dia tidak menghakimi, dia tidak menuduh hari ini. Selesai di garis salib. Kenapa terjadi hal seperti begitu? Hukum alam, satu. Betul, Tuhan tidak menyertai mereka, betul. Tapi apakah Tuhan sejahat itu hukum mereka? Anak saya tinggal 90 kilo dari pusat api. Dan teman-temannya banyak banget orang Indonesia yang terbakar rumahnya di Pasadena. Banyak banget. Dan teman-teman gerejanya dia rumahnya kebakar di situ. Tuhan segitu murkanya sampai mereka ikutan kebakar. Betul, saya tinggal 13 tahun di Amerika. Saya tahu negara itu, bahkan kota Los Angeles bejat banget kok. Sorry ya yang bekas Los Angeles. Saya juga nggak suka sama tuh kota. Saya nggak boleh anak saya tinggal di situ, jauh-jauh dari situ. Nah benar kok, pusat LGBT di provinsi California. Pusat perfilman pornografi terjadi di situ. Orang-orang Hollywood menolak Tuhan, jelas menolak Tuhan. Tapi pertanyaan saya, Tuhan benci mereka? Ya enggak lah. Kita kalau lihat sejarah di Perjanjian Baru, dia menghampiri orang-orang berdosa justru ke rumahnya mereka. Dia nggak pernah ke rumahnya orang Farisi, dia paling nggak suka sama orang-orang agamawi. Dia ke rumah orang-orang berdosa, dia duduk sama wanita Samaria, dia duduk di rumahnya Matius, dia mampir ke rumahnya Sakius. Sampai waktu Sakius menerima kasihnya yang luar biasa, nggak ada yang suruh dia balikin tuh semua uang-uang yang pernah dia peras. Menerima yang terbaik, otomatis hidupmu akan memberikan yang terbaik. Kebalik-balik akhirnya semuanya, karena orang pakai upayanya sendiri. Semuanya jadi bolak-balik akhirnya. Tuhan nggak marah, Tuhan nggak murka, Tuhan sayang sama mereka. Tuhan sayang sama orang-orang berdosa. Itu hukum alam, di mana bisa terjadi bencana. Dan memang penyertaan Tuhan nggak ada sama mereka, betul. Tapi Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan kirim api. Kalah. Tuhan nggak melakukan itu. Makanya kalau tinggal di dalam kasihnya itu kita akan ngerti, stay in my love gitu.
I love you. Kamu buat salah mau apa, tetap aja saya sayang sama kamu. Bukan berarti itu tiket buat dosa, bukan. Makin kita tahu dan Tuhan mengasihi kita, makin kita nggak mau buat dosa. Itu jawabannya. Sesederhana itu. Teman saya kena narkoba, lepas dari narkoba. Saya bilang ini, lu lepas dari narkoba pakai rehab? Enggak. Bokap gue terima gue pil tuh, gue kalau mabok gue pulang ke rumah gue dirangkul sama dia, gue muntah, gue ditemenin sama dia, gue dibuatin teh panas, gue dipeluk bil sama dia, gue didoain kalau malam, dia bisikin ke telinga gue, dia nggak pernah maki-maki gue bil. Dia bisikin, papa sayang sama kamu, nah Tuhan Yesus sayang sama gue. Terima kasih Tuhan lewat bokap gue tiap hari bil kalau gue pulang mabok. Satu hari gue bangun pagi, gue bilang gini, gue nggak mau lagi melukai hati Tuhan, gue nggak mau lagi melukai hati bokap gue. Kenapa? Karena gue terima kasih Tuhan di sini. Dengan sendirinya melimpah-limpah keluar. Itu pengikut Kristus. Ayat terakhir ya, Filipi 4 mengatakan begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Dimulai dengan sukacita. Tadi kasih, sukacita. Dimulai dengan sukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Sukacita membawa kepada ayat yang terakhir, ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Urutannya tadi gitu ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera letaknya di dalam roh, nggak bisa dicuri sama iblis. Tamannya damai sejahtera siapa? Ketenangan. Letaknya di dalam jiwa. Bisa hilang? Oh bisa. Saya waktu dirawat di rumah sakit, ada kesenangan? Ya nggak ada lah. Siapa yang mau dirawat di rumah sakit? Ada ketenangan? Nggak ada. Tiap hari dengerin orang mati, itu lantai kemo. Tapi ketika teman saya keluar dari kamar, berkali-kali mereka bilang begini, kalau semangat ya, kalau ada optimis ya, kalau ada damai sejahtera ya, kalau ada sukacita ya, Bil. Buah roh. Yang nikmati buah siapa? Orang lain tuh. Makanya di Mazmur 1 ayat 3, engkau seperti pohon ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Ketika musim itu kamu membutuhkan, Tuhan akan tumbuhkan buahnya. Daun tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Di musim kau membutuhkan itu, kalau engkau tinggal di dalam kasihnya, kau sadar bahwa dia sangat mengasihi hidupmu, stay in his love, keluar tuh nanti. Dan salah satu daripada buah roh adalah penguasaan diri. Kalau lembutan, keluar kan? Kebaikan-kebaikan semuanya keluar. Karena belajar terima dari Tuhan. Semuanya mulai dari situ, belajar terima kadonya. Baru hidupmu bisa dipersembahkan jadi hidup yang luar biasa. So, di hari Valentine ini, sederhana aja kok. Stay in his love. Tinggal dalam kasihnya. Dan lihat hidupmu akan diubahkan Tuhan. Tuhan sayang banget sama kita. Terlalu sayang sama kita. Kita anak-anak yang luar biasa. Kalau ada yang hadir di sini, gak pernah punya hubungan baik sama papanya, dan papa adalah pemberi identitas, bahkan mungkin masih menyimpan kepahitan, lepaskan pengampunan buat papamu. Atau mungkin papamu udah gak ada, lepaskan pengampunan. Bapa di sorga adalah Bapa yang datang ke dalam hidupmu menjadi Bapa atas hidup. Nikmati kasihnya, hidupmu diubahkan Tuhan, hidupmu merdeka di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Thank you for a beautiful Valentine. Terima kasih Tuhan, bahwa walaupun Valentine gak pernah dibahas di Alkitab, tapi justru kasih yang menjadi esensi daripada hari ini dibahas dan diberitahu, diajarkan dengan sangat hebat sama Yesus. Bahkan Engkau mempertontonkan kasih yang sebenarnya itu. Itu sebabnya pada hari ini hidup kami mau belajar Tuhan, supaya kami mengerti the real, the true love of you, supaya hidup kami jadi berkat bagi orang lain. Kami mau tinggal di dalam kasih Tuhan, supaya hidup kami berkemenangan, berkelimpahan Tuhan dengan kasih-Mu, supaya hidup kami jadi kado bagi orang lain. Dan hidup kami bahkan memberi yang terbaik. Kami bahkan lepas dari keterikatan dosa. Kami sanggup mengasihi orang lain, karena terlebih dahulu kami tinggal di dalam kasih Kristus. Bapak yang baik, meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Haleluya. Puji Tuhan yang diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih buat Pastor Billy Lantang yang telah menyampaikan firman-Nya kepada kita pada siang hari ini. Dan kiranya Pastor Billy semakin diberkati dalam pelayanan dan keluarganya juga. Terima kasih, dan saat ini
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman dari Persekutuan Doa MNC Center. Yang pertama, doa bersama atau fellowship yang akan diadakan pada Senin 17 Februari 2025, tepatnya di pukul 18 di lantai 4 Gedung Sindo. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu bersama-sama berdoa, berfellowship bareng, silakan datang dan boleh menghubungi PIC yang tertera di layar. Ada Pak Hans. Berikutnya, ibadah Jumat Persekutuan Doa MNC Center pada 21 Februari 2025 akan dilayani oleh hambanya Pastor Anita Wells Latuheru STH di tempat ini, pastinya di Gedung iNews, dan di jam yang sama di jam 12 sampai jam 13 siang. Berikutnya, ibadah Persekutuan Doa MNC Center pada 28 Februari 2025 akan dilayani oleh hambanya Dr. Paul G. Karam PhD, dan di tempat yang sama dan di jam yang sama pastinya. Berikutnya, baik laporan kas dan persembahan PD MNC Center, Bapak Ibu boleh menyaksikannya sendiri seperti tertera di layar, dan bagi setiap Bapak Ibu yang tergerak hatinya ikut membantu dalam pelayanan ini, boleh menghubungi PIC seperti yang tertera di layar. Ada Ibu Yordina dan Ibu Leni. Berikutnya, Persekutuan Doa MNC Center pada saat ini ada boleh Bapak Ibu Saudara boleh memantau lewat IG yang seperti yang ada di layar, dan Bapak Ibu yang belum mendaftar boleh mendaftar juga ya, boleh di follow IG-nya PD MNC Center. Berikutnya, demikian pengumuman PD MNC Center, dan saat ini kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan sebelum kita mengumpulkannya, kita bersatu dalam doa. Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, tiada hentinya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas cinta kasih dan anugerah-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Bapa Pastor Billy Lantang Bapa, dan biarlah kiranya Bapa firman-Mu Bapa menjadi suluh dan terang Bapa di dalam jalan kehidupan kami, dan kami sebagai umat-Mu Bapa dapat menjadi pelaku firman-Mu kemanapun dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Bapa yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan saat ini Bapa, ini kami adalah anak-Mu, kami mau mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu Bapa yang telah kami terima daripada Engkau Tuhan. Engkau berkati kiranya Bapa persembahan ini, agar kiranya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Allah Bapa di surga. Kepadamu Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Kita akan akhiri persekutuan kita pada siang hari ini. Segala puji dan syukur, segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kami, Allah yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan, berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu yang Tuhan senantiasa menyertai setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami ada siang hari ini Tuhan di tempat ini Tuhan adalah bukti nyata kebaikan Tuhan bagi kami yang melayakkan kami untuk kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap rangkaian ibadah kami Tuhan pada siang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan setiap para jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan dipenuhi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus yang senantiasa. Tuhan, Engkau Allah yang menolong setiap pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan, jikalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang sedang berbeban berat, Tuhan Kau memberikan kelegaan. Yang sedang mengalami pergumulan berat, Tuhan kiranya campur tangan dalam setiap kehidupan mereka Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan telah mengasihi kami Bapa yang baik, di mana Tuhan telah memberikan, mencurahkan kasih yang luar biasa, yang begitu dalam bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengaplikasikan kasih itu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa yang baik. Seperti sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami, biarlah kasih itu boleh tersampaikan Tuhan Yesus lewat kehidupan kami Tuhan, sehingga orang melihat ada Kristus dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, Pendeta Billy Lantang yang Tuhan telah utus untuk menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan semakin tambah-tambahkan hikmat baginya, pewahyuan yang baru Tuhan semakin tambah-tambahkan baginya Bapa yang baik. Berkati pelayanannya Tuhan, keluarganya, istri dan anaknya Tuhan, bahkan juga Tuhan semua aktivitas hamba ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati Bapa yang baik. Kami coba berdoa Tuhan buat MNC Group Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat MNC Group dan semua untuk pencapaian-pencapaiannya Bapa yang baik. Lanjutkanlah Tuhan kasih setia dan berkat-berkat-Mu atas MNC Group dan setiap unit-unit yang ada di bawahnya Tuhan Yesus. Berkati setiap unit-unit baik media dan non media Bapa. Bahkan juga Tuhan setiap rekan-rekan bisnis MNC Group Tuhan Yesus, Tuhan Kau berkati Bapa yang baik. Para karyawan-karyawan yang ada di MNC Group Tuhan Kau memberkati Bapa yang baik. Tuhan tolong Tuhan setiap anak-anak-Mu untuk boleh bekerja di MNC Group ini Tuhan dengan baik, dengan roh takut akan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat Bapak Hari Tanusi, Tuhan berikan kesehatan Tuhan, tambahkan kebijaksanaan dan hikmat untuk memimpin MNC Group dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga keluarganya Bapa, dan setiap apa yang dikerjakan tangannya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan buat berhasil Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Setiap kota-kota, setiap desa, setiap daerah diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan ada damai sejahtera atas Indonesia ini Tuhan Yesus. Tercurahlah Tuhan damai sejahtera atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau membangkitkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Keamanan boleh terjadi atas bangsa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Para pemimpin-pemimpin kami, pejabat-pejabat yang ada di negara kami Tuhan, yang bekerja di legislatif, yudikatif, eksekutif, dari pusat sampai ke daerah Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan, hikmat dan roh takut akan Tuhan untuk boleh mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan mereka untuk bangsa ini dengan baik dan benar Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji termulialah nama Tuhan. Kami coba berdoa Tuhan, serahkan Tuhan PDMNC dalam tangan Tuhan. Berkati PDMNC, berkati semua para pengurus-pengurusnya Bapa yang baik. Dan biarlah PDMNC ini Tuhan boleh menjadi berkat
dan lewat PDMX ini Tuhan oleh banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang kami akan akhiri Tuhan persekutuan kami pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan sempurnakan Tuhan setiap doa-doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan doa berkat kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu diisi penuh sama Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Ada perlindungan, ada penyertaan dari Tuhan, ada kesehatan di atas tubuh, jiwa, dan rohmu, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, kasih Tuhan melanda hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita sama-sama katakan, Amin.